Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Spy X Family season 3 episode 2 yang akan menceritakan munculnya Madame Donna Slug dan kisah masa lalu Lloyd saat kecil. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan sekolah Eden yang terlihat suasana di sekolah itu mendung. Lalu muncul seseorang di tempat tersembunyi di belakang sekolah dan terlihat ada siswa Eden yang merokok. Yang berjalan tadi ternyata adalah Madame Donna Slug dan di sini Madame Donna pun memanggil Rahden. Rahden pun memberikan Madame sebuah kotak. Lalu tiba-tiba siswa yang sedang merokok tadi panik dan seketika siswa itu pun pingsan. Lalu ambruk oleh Madame Slug dan terlihat juga suasana di sekitar gelap dan ada petir. Lalu scene pun beralih ke Henry yang sedang mengajar. Di sini Henry marah karena jumlah anak yang terlambat datang dan terlambat menyerahkan PR makin banyak. Lalu Henry pun di sini memberitahu anak-anak kalau mereka itu harus kencangkan lagi semangat yang kendur gara-gara libur semester. Dan itu gak baik, karena hal kecil pun kalau ditumpuk lama-lama akan jadi Tonitrus Bolt alias poin minus yang diberikan kepada siswa karena perilaku buruk. Henry pun di sini nyuruh anak-anak jangan lupakan itu. Lalu Henry pun di sini nanya apakah anak-anak paham sambil melihat ke arah Anya. Anya pun kaget kenapa Henry melihat ke arahnya. Lalu scene pun beralih ketika jam istirahat. Di sini Becky curhat kalau dia juga kemarin hampir lupa mengerjakan PR gara-gara sibuk melatih ototnya. Tapi Anya gak terlalu cemas karena papanya galak, jadi selalu dipaksa dan ngingetin kerjakan PR. Becky pun di sini malah terpesona dengan Lloyd. Lalu tiba-tiba Damian dan teman-temannya datang dan mengatakan mereka bicara apa, padahal Becky juga kadang terlambat dan saat jam pelajaran juga malah tidur. Lalu Damian pun meramal Anya kalau di angkatannya Anya pasti yang pertama kali diberi 8 Tonitrus Bolt dan dikeluarkan dari sekolah. Anya pun dalam hati berpikir sekarang waktunya untuk serangan mengemut. Sementara Becky yang emosi mengatakan sekarang waktunya mengeluarkan tinju maut yang diajari ibunya Anya alias Yor. Anya pun di sini membalas jangan gegabah kepada Becky. Lalu Becky pun membalas perkataan Damian kalau dia juga belum lama ketiduran juga. Tapi kenapa Damian dengan pedenya mengatakan tidak akan diberi Tonitrus Bolt? Teman-teman Damian pun membalas, jangan samakan Tuan Damian dengan rakyat jelata seperti kalian. Dan itu tidak mungkin terjadi. Sementara Damian sendiri di sini panik dengan omongan teman-temannya karena akan menjadi tekanan baginya. Lalu teman-teman Damian pun bertaruh kalau Damian mendapatkan satu aja Tonitrus Bolt, mereka bertiga akan lari keliling sekolah hanya memakai celana dalam. Damian yang dengar teman-temannya ngomong seenaknya pun panik. Terus Becky membalas, awas kalau bohong. Teman Damian pun membalas, pria sejati tidak akan mengingkari janjinya. Damian pun di sini cuma terdiam dan panik dengan omongan temannya itu. Lalu tiba-tiba dari belakang Bill berteriak gawat. Dia pun tiba-tiba ambruk ke lantai. Lalu para murid pun keheranan dan nanya ada apa dengan Bill, apakah Bill baik-baik aja. Bill pun tiba-tiba mengatakan cepat lari dan mereka harus kabur dari sini sekarang juga. Para murid pun jelas keheranan. Bill pun menjelaskan kalau bencana yang mengerikan telah muncul. Lalu scene pun beralih memperlihatkan murid dewasa yang sedang membahas anak-anak kelas 1 yang norak dan mereka nanti akan menghajarnya. Lalu tiba-tiba Madame Slug muncul dan meminta kotak lagi kepada Rahden yang ternyata dalam kotak itu merupakan Tonitrus Bolt. Madame pun mengambilnya lalu menghampiri dua murid itu dan mengatakan kesalahan mereka mulai dari baju yang tidak rapih, ucapan yang gak benar, dan merencanakan tindakan kekerasan. Dan dua murid itu pun diberikan Tonitrus Bolt. Dan seketika dua murid itu pun tumbang oleh jurus Tonitrus Bolt Flash Madame Slug. Rahden pun memuji Madame karena memberikan Tonitrus Bolt yang luar biasa dan performanya tidak turun sama sekali. Sementara Madame di sini kecewa karena asrama Pak Guru Swan penuh dengan siswa nakal.
Lalu tiba-tiba Henry pun datang menghampiri Madam Sleg. Dia pun mengatakan, Madam masih seperti dulu. Madam pun menyapanya, lama tidak bertemu. Lalu Henry pun nanya bagaimana kondisinya. Madam membalas, seperti yang terlihat sangat baik. Lalu Henry pun yang melihat dua murid tadi terkapar pun ngomong, bukankah ini terlalu berlebihan? Madam pun membalas, apakah Henry bercanda? Dan nanya apakah Henry jadi lembut ya? Dan apakah penyebabnya karena Henry jadi wali kelas SD? Apakah itu penyebabnya? Dan Madam pun di sini akan mengunjungi anak-anaknya Henry. Henry pun terlihat panik. Madam pun pergi. Lalu Scene pun kembali lagi ke Bill. Di sini Bill menceritakan kalau yang dia dengar dulu para siswa Eden jadi ketakutan karena Madam Sleg yang sangat galak. Dan Madam Sleg itu masuk rumah sakit karena sakit parah, tapi sekarang sudah sembuh dan aktif kembali. Murid lain pun keheranan apa maksudnya ketakutan. Bill pun menjelaskan kalau pelanggaran sekecil apapun akan diberikan Tony Trustbolt dan siswa yang sudah dikeluarkan olehnya sudah lebih dari 100 orang. Dan konon katanya tidak sehelai rambut pun bisa tumbuh di tempat yang telah dia lewati. Dan dia dijuluki Nyonya Tony Trustbolt. Semua murid pun panik meninggal Tony Trustbolt. Bill pun nyuruh yang lain cepat kabur. Karena sudah banyak korban yang berjatuhan dari teman-temannya di kelas 1-4. Dan larilah sebelum terlambat. Lalu murid lain pun nanya apa yang harus mereka lakukan. Becky pun bergegas akan kabur ke tempat yang aman sekarang juga. Tapi ternyata Madam Sleg sudah ada di belakang mereka. Anya pun yang sadar panik. Lalu Madam Sleg pun menyapa anak-anak 1-3 dan dia tidak akan membiarkan seorang pun lolos darinya. Lalu Madam Sleg pun dan pendampingnya memperkenalkan diri dan menyapa para murid-murid. Semua murid pun di sini panik. Lalu Madam Sleg nanya apakah semuanya hadir. Lalu Madam Sleg pun di sini nyuruh buat barisan karena dia akan razia barang bawaan. Lalu razia pun dimulai. Di sini Madam menemukan cemilan. Terus nanya apa ini? Si murid pun membalas dengan ketakutan. Itu cemilan yang disediakan di asrama. Madam pun di sini membalas, berarti ini barang yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Si murid pun membalas tahu. Terus tiba-tiba Madam Sleg memberikan Tony Trustbolt kepada murid itu. Lalu murid selanjutnya diperiksa dan Madam menemukan sebuah kartu remi. Si murid pun menjelaskan kalau dia tidak tahu itu tidak boleh dibawa. Lalu murid itu pun diberikan Tony Trustbolt juga karena aturan standar aja gak tahu. Lalu dalam hati Madam Sleg mengatakan dia sudah lama tidak menikmati festival Tony Trust dan di sini pun dia gak peduli siapa yang kena, yang penting dia sedang ingin menghukum orang. Anya yang dengernya pun kaget dan menyebutnya tiran. Lalu teman-teman Damian yang lihatnya pun panik. Sementara Damian nyuruh jangan panik karena mereka itu gak bawa apa-apa. Lalu murid selanjutnya diperiksa dan murid yang gak bawa sapu tangan pun mendapatkan Tony Trustbolt. Murid lain pun mengatakan keterlaluan karena gak bawa sapu tangan aja mendapatkan Tony Trustbolt. Madam Sleg pun di sini nyuruh diam dan penampilan berantakan berarti jiwanya pun berantakan. Madam Sleg pun menceritakan kalau dulu ada murid yang hebat di Eden dan hampir menjadi Imperial Scholar. Tapi pada suatu hari dia lupa bawa sapu tangan dan gara-gara itu celananya basah. Lalu diajak anak-anak lain taruh tukang ngompol. Lalu dia pun jadi anak nakal, kemudian dikeluarkan karena menimbulkan berbagai masalah dan dia dijuluki taruh tukang ngompol. Dan setelah gagal di pekerjaannya, dia menjadi aktivis kelompok oposisi dan akhirnya ditangkap oleh polisi rahasia. Dan sekarang tidak jelas apakah dia itu masih hidup atau sudah meninggal. Madam Sleg pun di sini nangis menceritakannya dan Madam tidak ingin melihat siswa yang lain seperti itu lagi. Dan orang yang menertawakan sapu tangan akan menangis di sapu tangan itu.
Lalu raja pun dilanjutkan lagi. Di sini Damian dan teman-temannya mencari sapu tangan mereka. Tapi ketika Damian mencarinya, dia gak menemukannya. Dan jelas dia pun sangat panik. Lalu teman Damian dipanggil, tapi tidak panik karena membawa sapu tangan. Terus temannya nanya, kenapa dengan Damian? Damian pun di sini panik karena gak bawa sapu tangan. Dia pun bingung harus bagaimana. Lalu Damian pun membayangkan dia yang kalah taruhan karena diberikan Tony Trustbolt dan teman-temannya menyalahkannya dan mereka telanjang pakai CD keliling sekolah. Lalu Damian pun di sini mau minjam sapu tangan Ewen, tapi tiba-tiba Becky berteriak tidak karena itu curang. Damian pun panik, sementara Anya yang lihatnya Damian kesusahan merasa senang. Damian pun di sini makin terpuruk karena kalau dia mendapatkan Tony Trustbolt walaupun sekali seumur hidup, dia akan kehilangan muka di hadapan ayahnya. Sementara Anya di sini panik juga karena rencana B-nya terancam gagal karena Anya tidak bisa bertemu bos. Sementara Damian di sini akan berani mengambil resiko dengan meminjam sapu tangan kepada Ewen, tapi Ewen di sini keburu dipanggil. Damian pun makin panik karena harapan terakhirnya sudah berakhir. Lalu Anya pun mencari sapu tangannya. Lalu Anya pun memanggil Damian. Anya pun meminjamkan sapu tangannya kepada Damian. Damian pun dengan malu-malu menjawab gak mau. Terus Anya membalas kalau dia itu sudah menduga ini, jadi Anya membawa 2 sapu tangan. Damian pun di sini dengan malu-malu menerimanya dan nyuruh Anya ambil aja. Damian pun berterima kasih. Lalu Damian pun dipanggil, sementara Anya membayangkan rencananya berhasil telah menolong Damian dan bertemu ayahnya terus dunia damai. Lalu ketika diperiksa, Madam Slack pun keheranan karena bordir sapu tangan Damian ada tulisan A. Tapi Madam Slack berpikir huruf A-nya dalam Damian. Dan Damian pun lolos. Lalu selanjutnya Anya yang diperiksa. Dengan pedenya mengatakan membawa sapu tangan. Tapi pas diperiksa di dalam tasnya gak ada. Dan cuman ada sebiji makanan bon. Anya pun di sini cuman terdiam. Lalu Madam Slack pun di sini memberikan Tony Trustbolt kepada Anya. Anya pun jelas panik. Anya pun murung. Ternyata dia itu cuman bawa sapu tangan. Damian yang lihatnya pun panik. Sementara Anya nangis. Dia itu mengiranya sudah memasukkan sapu tangan keduanya. Tapi ternyata belum. Damian pun kaget. Ternyata Anya sebodoh itu. Damian pun panik. Lalu mau ngomong yang sebenarnya kepada Madam Slack. Madam pun membalas apa. Terus dalam hati Madam mengatakan apakah mereka berdua menipunya dan dia akan memberikan keduanya Tony Trustbolt. Anya pun panik. Lalu Anya pun menarik Damian dan memberikan isyarat jangan mengatakan yang sebenarnya. Dan Damian pun gak bilang. Lalu Damian dengan malu-malu mengatakan dia gak sudi berhutang budi pada Anya dan pasti dia akan membayarnya. Anya pun membalas kalau dia tidak menghutangi apapun. Damian pun dengan malu-malu nyuruh diam dan maksudnya itu berterima kasih alias membalas kebaikannya Anya. Lalu Anya pun nanya apakah dia akan mendapatkan uang. Terus Anya berpikir sepertinya ada kemajuan dengan rencana B. Sementara Becky keheranan dengan Anya. Lalu Sin pun beralih ketika Anya sudah pulang ke rumahnya dan Anya sedang bercerita kejadian tadi. Terus Lloyd dan Yor pun senang dengarnya dan Anya juga merasa bangga. Terus Lloyd pun nanya apa yang Anya pakai itu. Anya pun membalas Tony Trustbolt. Lloyd yang dengarnya pun jelas syok dan Lloyd pun pingsan dengarnya. Lalu Sin pun beralih memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain perang-perangan. 2 anak yang bertahan di sini bingung harus ngapain karena garis pertahanan mereka akan ditembus. Tapi temannya di sini masih santai aja dan sedang menyiapkan sesuatu. Lalu tiba-tiba sebuah benda menimpa musuh dan membuat musuh terkapar. Musuh pun emosi. Lalu tiba-tiba dari belakang anak yang bertahan tadi sudah di belakang musuh dan menodongkan pistol dan nyuruh jangan bergerak. Kalau bergerak akan ditembak. Musuh pun tetap berbalik dan jelas anak itu pun ditembak. Terus musuh pun di sini emosi gak mau mati. Gara-gara karet gelang, anak yang bertahan tadi pun membalas curang karena di game ini gak boleh ada prajurit zombie.
Ya, dan permainan pun selesai dengan kekalahan tim penyerang. Dan ternyata tim penyerang selalu kalah setiap bermain perang-perangan. Terus teman tim bertahan di sini mengatakan kalau saat main perang-perangan dia lumayan semangat. Dan nama panggilan anak ini adalah Staff. Dan nama yang melekat padanya suatu saat nanti adalah Twilight. Yang ternyata anak ini adalah Lloyd ketika masih kecil. Lloyd pun dengan malu-malu menjawab temannya, masa sih? Dan entah kenapa Lloyd kalau sudah menghayati perannya jadi sangat bersemangat. Terus tim musuh pun tadi masih emosi dan mengatakan gak akan mengakui Lloyd sebagai anggota pasukan kalau Lloyd belum punya helm dan senjata. Lloyd pun akan menjelaskan kalau ayahnya itu galak, terus teman Lloyd pun melerai. Lloyd pun dipuji karena bisa menemukan tempat ini, karena tempat ini dulunya bekas gudang angkatan darat, dan tempat ini pun mereka jadikan markas rahasia. Dan kalau ada yang masuk tanpa izin ke sini akan mereka marahi. Mereka pun di sini berencana menginap di sini dan membawa tenda karena mereka mau belajar cara bertahan hidup. Dan mereka semua pun pulang dan bernyanyi bersama di sepanjang jalan. Lalu mereka pun berpamitan. Terlihat ketika Lloyd pulang, suasana di sekitar damai, indah dan damai, dan banyak juga anak-anak yang bermain. Lalu Lloyd pun sudah sampai rumahnya. Ayah Lloyd juga di sini ternyata sudah pulang juga, tapi di sini Lloyd berusaha menyembunyikan pistol mainannya. Lalu ayah Lloyd pun nanya, apa Lloyd bermain perang-perangan lagi? Terus nyuruh Lloyd belajar aja dan pikirkan masa depannya baik-baik. Lloyd pun membalas kalau dia sudah memikirkannya, yang dimana Lloyd dan teman-temannya ingin menjadi tentara. Ayahnya pun melarangnya, karena menurut ayah Lloyd, anak penakut seperti Lloyd hanya akan menghambat orang lain di medan perang. Lalu Lloyd pun mengelak kalau dia itu bisa menumpas semua orang jahat dari timur. Lalu ayah Lloyd pun menamparnya, terus nanya kepada Lloyd, apakah Lloyd pernah melihat sendiri perbuatan jahat orang Ostania? Dan bicara langsung dengan mereka dan tahu bagaimana orang-orang di sana. Ibu Lloyd pun khawatir dan mencoba menghentikan suaminya. Terus ayah Lloyd mengatakan, bagaimanapun perang tidak boleh terjadi dan jangan berharap akan terjadi konflik seperti itu. Lloyd pun kesal lalu pergi ke kamarnya. Ayahnya pun di sini nyuruh berhenti karena dia masih mau bicara dengan Lloyd. Sementara ibunya yang khawatir nanya kenapa suaminya selalu begitu. Ayah Lloyd pun membalas, ini demi dirinya sendiri. Ya, dan orang tua Lloyd pun berantem, sementara Lloyd murung di kamarnya mendengarkan orang tuanya ribut. Lalu scene pun beralih ketika Lloyd dan teman-temannya bermain lagi. Mereka di sini sedang berjalan-jalan dan membahas koran hari ini. Tapi Lloyd cuma terdiam, temannya pun nanya apakah mereka lapar. Lalu mereka pun membeli kroket. Terus di sini mereka dipanggil seseorang dan dimintai tolong untuk membantu menempelkan hiasan untuk festival. Anak-anak itu pun mau asal mereka diberikan kue. Lalu tiba-tiba di radio terdengar sebuah pengumuman kalau pada tanggal 6 Menteri Luar Negeri Ostania meninjau perjanjian Barat dan Timur. Sementara anak-anak di sini sedang membantu membawakan bahan-bahan bangunan. Mereka pun di sini mengeluh berat. Terus kakek-kakek di sana ngomong kalau mereka lemah begitu, mereka tidak akan bisa jadi tentara yang hebat. Anak-anak pun kesal dengernya. Lalu Lloyd pun nanya ke salah satu bapak-bapak apakah benar perang akan terjadi. Bapak-bapak ini pun membalas selama mereka masih bisa main perang-perangan, tenang aja. Karena berkat perjanjian kemarin tidak akan ada konflik serius. Kakek tadi pun marah karena kalau mereka terus lalai begitu mereka bisa mati. Dan kalau ada kesempatan orang-orang dari timur itu akan menyerang. Lalu teman Lloyd meledek Lloyd kalau Lloyd itu gak punya perlengkapan tentara, jadi Lloyd gak bisa jadi tentara. Lloyd pun membalas dengan malu, bisa kok. Temannya pun membalas, pistol karet Lloyd rusak kan? Terus mau perang pakai apa? Palu? Lloyd pun makin malu dengernya. Lalu scene pun beralih ketika Lloyd di rumahnya dan ayahnya yang akan pergi dinas luar. Dan saat itu katanya wilayah perbatasan sedang panas. Ibu Lloyd pun nyuruh suaminya hati-hati. Lalu Lloyd pun datang menghampiri ayahnya. Dia di sini ingin membeli buku referensi, jadi Lloyd pun meminta uang kepada ayahnya.
Ayahnya pun seketika tersenyum senang. Dengan senang hati, ayahnya pun memberikan Lloyd uang untuk membeli buku. Lloyd pun berterima kasih. Terus ayahnya pun ngajak Lloyd ke festival bersama-sama setelah ayahnya pulang. Dan Lloyd jangan nakal. Lalu Lloyd pun murung karena dia ternyata berbohong. Lalu Lloyd pun akan ngomong lagi ke ayahnya, tapi tidak jadi. Dan semenjak kebohongan Lloyd itu, Lloyd mendadak tak bisa merasakan makanan yang ada di mulutnya di hari itu. Lalu Shin pun beralih ke markas Lloyd dan teman-temannya. Terlihat teman-teman Lloyd sudah di sana. Terus ada seseorang yang mengetuk pintu. Lalu teman Lloyd pun menghampiri pintu dan nanya sandinya dan dijawab yang ternyata itu Lloyd. Di sini Lloyd datang terlambat. Yang ternyata Lloyd membeli helm dan senjata mainan dulu. Teman-temannya pun kagum melihatnya. Dan akhirnya Lloyd membeli juga peralatan perangnya. Dan menurut temannya itu sangat cocok dipakai Lloyd. Dan mereka pun di sini akan melanjutkan perang mereka kemarin. Sementara Lloyd malah terdiam. Dan ketika teman-temannya akan bersiap-siap main, Lloyd mengatakan kalau dia gak akan ikut main hari ini. Teman-temannya pun jelas keheranan, dan ternyata Lloyd ingin membantu persiapan untuk festival besok. Lloyd pun menaruh senjatanya dan pergi. Terus Lloyd pun sempat membeli kroket dulu. Lalu Lloyd pun nanya kepada penjaga warung, apakah dia gak cocok jadi tentara. Penjaga warung pun membalas, tidak menjadi tentara juga gak apa-apa, karena menurutnya perang tidak ada gunanya. Dan penjaga warung itu pun lebih suka anak manis seperti Lloyd makan kroket daripada memanggul senapan. Terus Lloyd nanya lagi, apa orang-orang Ostania itu setan yang menyeramkan dan suka memakan manusia? Penjaga warung pun membalas kalau dia mempunyai saudara yang tinggal di Ostania. Terus nanya Lloyd, apakah penjaga warung terlihat seperti keluarganya setan? Dengan polosnya Lloyd membalas, bisa jadi. Penjaga warung pun emosi. Terus ngerjain Lloyd dengan ngaku sebenarnya penjaga warung juga setan. Dan kroket yang dibuatnya dibuat dari daging manusia. Lloyd pun ketakutan, tapi penjaga warung menenangkan kalau dia hanya bercanda. Lalu Lloyd pun merenung dan berpikir mungkin semuanya tidak seperti yang dia bayangkan. Terus Lloyd pun nanya kepada penjaga warung kalau dia bantu-bantu di tokonya apa Lloyd bisa dapat bayaran 10 dalk. Penjaga warung pun keheranan mau Lloyd belikan apa uangnya. Lloyd menjelaskan bukan untuk membeli sesuatu tapi untuk mengembalikan uang ayahnya. Dan besok Lloyd akan meminta maaf pada ayahnya dan dia akan mencoba permainan lain dengan teman-temannya. Lalu tiba-tiba ada serangan yang menghancurkan bangunan kota. Terus di radio melaporkan berita khusus yang dimana berita itu menginformasikan kalau tentara Ostania telah menerobos perbatasan dan melakukan agresi ke seluruh wilayah bagian timur. Dan alur cerita dari Spy X Family Season 3 episode 2 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.